Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga pada malam ini kita semuanya bisa memulai pengajian yang diadakan oleh pengajian rutin yang diadakan oleh teman-teman dari KMNO yang Surakarta, itu mengaji kitab Ta'limul Muta'allim. Untuk itu marilah segera kita buka saja dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu mestinya apa ya? Cara kalimatnya seperti kalimat belum sempurna. Biasanya terjemahnya apa? Dengan menyebut asma Allah. Tahu-tahu dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat sempurna enggak? Karena langsung kata keterangan. Enggak ada subjeknya, enggak ada predikatnya. Tahu-tahu dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya ya dengan menyebut? Maka apa? Di situ ya kebanyakan ulama kalimat bismillahi itu menyimpan kata-kata abtadi'u. Saya memulai pekerjaan yang baik dengan menyebut asma. Ya tergantung pekerjaannya. Kalau ngaji berarti saya memulai ngaji dengan menyebut asma Allah. Kalau makan ya saya memulai makan dengan menyebut asma Allah. Sehingga apa? Kalimat subjek predikatnya atau mubtada khabarnya, fi'il fa'ilnya disimpan. Sehingga menjadi sempurna. Nek langsung dengan menyebut menurut ya bingung aja nih. Kenapa kok yang disimpan tuh abtadi'u, saya memulai, karena apa ya ada hadis kullu amrin dibalin la yubtada'u fi bismillahirrahmanirrahim fawa aqta'u. Kalau ada sesuatu yang mengandung kebaikan kok gak dimulai dengan bismillah, berarti apa? Sesuatu itu tidak sempurna. Ya, aqta'u itu kalau diibaratkan binatang itu yang buntung. Makanya apa? Ya yang baik-baik seharusnya kita mulai dengan menyebut asma Allah dengan kata-kata bismillah. Ar-Rahmani kang paring rahmat, kang lembut-lembut. Ar-Rahimi kang paling rahmat, kang agung-agung. Ada lagi yang dibalik. Lembut-lembut itu apa? Rahmat yang lembut itu ya rahmat di dunia. Kalau yang agung rahmat di akhirat. Rahmat di dunia itu kasih sayang Allah itu diberikan kepada semua makhluknya. Baik yang baik maupun yang buruk, yang jahat maupun yang tidak, yang suka macam-macam atau yang tidak ya. Yang sholat atau yang tidak itu semuanya diberi rahmat oleh Allah. Itu rahmat lembut ya oleh Allah. Kabeh kasih makan, semuanya kasih minum, semuanya kasih apa saja, bisa bernafas, bisa kentut, bisa ini itu dan sebagainya. Itu apa? Rahmat Allah semuanya kasihkan kepada semuanya. Ya, baik atau tidak baik. Cuman itu hanya di dunia. Kalau rahmat yang besar itu di akhirat. Itu rahmat yang khusus, yaitu apa? Hanya untuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik saja, yaitu apa? Masuk surganya Allah. Itu hanya orang yang baik-baik. Makanya apa? Kalau kita hidup di dunia, misalkan kita jadi orang baik, lalu melihat orang yang gak baik, sukses kehidupannya, gak usah ngiri. Saya udah sholatnya rajin, ngajinya rajin, zikirnya rajin, tetap melarat aja. Sementara tetangga saya, dableknya bukan main, minuman keras terus menerus. Yang namanya perilaku yang gak bagus itu dilakukan malah kaya. Kita gak perlu ngiri. Kenapa? Memang itulah kemaha pengasihan Allah.
Jadi kalau hidup di dunia siapapun malah ya tetap diberi kasih sayang. Itu di dunia ya. Mengapa? Nggak perlu ngiri. Bahkan orang yang biasanya rodok nggak bagus malah sukses tuh. Kadang-kadang ya. Itulah kasih sayang Allah, malah sukses. Karena apa? Ya di akhiratnya celaka karena kasih sayang Allah, ya di dunianya dikasih dulu. Ibarat kita mau menyembelih ayam, ya sebelum menyembelih ayam, ya biasanya kalau ayamnya hanya makan beras, kita kasih soto. Nah itu kasih sayang kita ya kepada ayam. Manusia sama. Tapi kalau sudah di akhirat hanya yang baik-baik saja. Kenapa? Kita kalau bisa kedua-duanya, dunia ya baik, akhirat ya baik. Kalau terpaksa nggak bisa, paling tidak akhiratnya baik. Itu apa? Mendapat rahmat yang agung. Dah yang itu apa? Makna bismillah. Alhamdulillah utai sekabai puji iku lillahi kedue Allah. Jadi segala puji itu milik Allah. Puji itu ada 4 ya kalau di kitab yang lain. Ada pujian Allah kepada hambanya. Kemudian pujian hambanya kepada Allah. Pujian Allah kepada dirinya sendiri. Dan pujian hamba kepada sesama hamba. Banyak ya pujian-pujian. Kalau bahasa kitab lain namanya, kalau Allah itu qadim ala hadis. Qadim ala qadim, hadis ala hadis, hadis ala qadim. Itu muaranya aslinya hanya satu, hanya Allah. Orang bisa dipuji itu biasanya ada sesuatu yang baik dari seseorang yang dipuji. Dia tidak akan bisa baik kalau nggak dapat rahmatnya Allah. Kita nggak bisa apa-apa, ngaji ini lah iso kalau nggak dapat rahmatnya Allah nggak bisa. Dengan ngaji mungkin kita menjadi orang yang baik, dipuji oleh Allah. Nah, itu apa? Intinya pujian itu sumbernya satu, hanya Allah saja yang memiliki. Nah, makna yang lain ya, kita harus sebenarnya tidak perlu tergila-gila pujian. Penting ngelakoni api, nggak usah nggak usah menunggu dipuji oleh orang lain. Nggak perlu, yang penting ngelakoni bagus, ikhlas, beres ya, nggak usah karena pujian, karena itu pujian itu hanya milik Allah. Mengapa? Sesuatu yang yang baik-baik yang bisa mengundang pujian, misalkan lulus ujian, mendapatkan sesuatu dan sebagainya, itu mengundang pujian orang lain. Makanya apa? Ya harus kita syukuri. Caranya syukur apa? Mengembalikan pujian itu kepada yang punya dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu apa? Mengembalikan pujian kepada yang punya sebenarnya. Alladzi faddala kanggo ngutamaaken sapa Allah Bani Adama ing keturunane Nabi Adam. Ya Allah itu siapa? Yang sudah mengangkat derajat putra-putra Nabi Adam atau umat manusia. Dengan apa? Bil ilmi, kelawan ilmu, wal amali, dan kelawan amal. Jadi manusia bisa diangkat derajatnya dengan 2 hal, 1 ilmu, 2 amal. Kalau ilmu dan amal jadi 1, itu namanya alim. Apa yang disebut alim atau ulama, jamaknya siapa? Orang yang tahu agama dan mengamalkan ilmunya. Jadi orang yang punya ilmu agama dan mengamalkan ilmunya. Enggak punya ilmu agama pasti bukan ulama. Punya ilmu agama yang tinggi, tapi perilakunya bertentangan dengan ilmunya, juga pasti bukan ulama. Jadi banyak ilmunya tinggi, tapi perilakunya bertentangan. Cara bicaranya banyak bertentangan, perilakunya bertentangan. Yang namanya caci maki ini itu setiap hari ya menjadi makanan, itu pasti bukan ulama, walaupun tinggi ilmunya. Yang paling berat ilmunya enggak punya dan perilakunya bertentangan. Nah, ini yang paling bawah, yang paling baik itu. Ilmunya juga enggak punya, bahkan ya ucapan perilakunya bertentangan dengan nilai-nilai agama, itu malah enggak ada apa-apanya. Nah, Allah mengangkat martabat orang manusia itu dari ilmu dan amalnya. Kalau punya ilmu agama bagus, lalu dan diamalkan, itu baru ulama.
Dan itu mungkin jadi kriteria cara memilih ulama. Kriterianya itu ilmunya sejauh apa, ngajinya jauh apa, setelah itu apa, bagaimana perilaku. Ilmu tok tanpa perilaku belum, perilaku tok tanpa ilmu juga belum, paling belum, sangat belum lagi ilmu tidak, perilaku juga tidak. Kita paling tidak ya penting berusaha. Dimuliakan ala jami'il alam, ngungkuli ing atase segabehane alam semesta. Manusia dengan ilmu dan amalnya itu bisa melebihi seluruh alam semesta, bahkan malaikat pun. Ya, kenapa? Kalau manusia itu ada nafsu dan ada akal. Kalau dia menjadi bagus itu ada perjuangan yang keras, yaitu apa? Melawan hawa nafsunya melalui akalnya. Kalau malaikat nggak ada nafsunya, adanya akal tok, pasti selalu baik. Kalau baik itu wajar. Maka apa? Di saat baik manusia melebihi malaikat. Tapi di saat buruk bahkan melebihi setan. Ya, kayak gitu itu. Itu manusia kalau buruk bahkan melebihi binatang misalnya kan. Nah, semacam itu. Karena apa? Ya memang itulah manusia itu ya. Jadi apa, kalau baik melebihi malaikat, kalau keburuknya pun ya melebihi. Kenapa kok melebihi binatang? Kalau manusia itu punya akal. Di saat manusia jahat, maka akalnya akan membantu kejahatannya. Lain ya, kalau harimau itu jahat. Kalau ada ayam dikejar oleh harimau. Seandainya ayam itu masuk ke sebuah lubang, apa yang dilakukan harimau? Diam saja. Ya, ayam sudah aman. Coba kalau yang jahat seperti harimau itu manusia. Dikejar ya, mau membunuh orang dikejar, dia masuk lubang, carikan bom. Ini kalau manusia. Jadi apa? Akalnya justru membantu kejahatan. Yaitu apa? Kalau bagus, bahkan nafsu yang asalnya mengajak keburukan bisa mendukung kepada kebaikan. Itulah yang disebut kalau dalam Al-Quran nafsu mutmainnah. Nafsu itu ada amarah, itu sifat watak aslinya amarah, suka mengajak kepada keburukan karena penuh keinginan, ingin ini ingin itu, kalau nggak tercapai ya ambil jalan pintas, itu nafsu. Tapi kalau nafsu ini ya dikelola dengan bagus, bahkan apa, inginnya berubah, inginnya yang buruk-buruk hilang, masa apa, kembalinya ke ingin yang baik-baik. Itulah nafsu sudah menaik tingkatnya menjadi mutmainnah, yang dipanggil oleh Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Jadi kita harus mampu mengelola keinginan. Dan itu angel ya, apalagi zaman sekarang mengelola keinginan itu susah sekali ya. Orang gampang terjebak oleh keinginan ya. Karena keinginan yang menggebu-gebu ya akhirnya apa, atau mungkin keinginan yang menggebu itu bahasa lainnya apa? Ambisi atau bahkan keserakah. Nah, maka apa? Itu bisa nerak-nerak karuan. Oke. Wassalatu tai tambahi rahmat takzim, wassalamu lan tambahi keselamatan iku ala Muhammadin, muga tetep ing atase Nabi Muhammad. Rahmat dan salam semoga senantiasa tetap kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad kurang rahmat? Tidak ya, rahmatnya Allah sudah penuh kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau kenapa harus kita doakan? Itu sebenarnya kembali ke kita lagi. Ibarat gelas itu Nabi Muhammad sudah penuh air ya, kalau air. Kalau kita tambah air lagi, maka apa? Air itu akan tumpah. Tumpahnya kemana? Ke kita lagi. Jadi makanya apa? Baca sholawat 1 kali akan dapat rahmat 10 kali. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa membaca sholawat sekali saja kepada aku, maka Allah akan beri rahmat 10 kali. Kenapa? Loberannya kepada kita lagi. Hanya harus rajin baca sholawat. Jangan anti sholawat, malah rajin baca sholawat, itu penting. Bang Allah saja apa? Allah sendiri aja sampai bersolawat dulu ya sebelum menyuruh malaikat, ya, sebelum mengajak malaikat bersolawat.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada nabi. Mari solawat baru mengajak orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Ayo orang beriman, ayo bersolawatlah. Sayyidil Arabi kang dadi gustine wong Arab. Wal ajami lan wong ajam. Nabi yang menjadi pimpinan orang Arab dan ajam. Ajam itu apa? Selain Arab. Jadi kalau Arab ya Arab, sebalik Arab ajam. Jadi kalau di kebanyakan hanya dibagi menjadi dua ya, al-Arab wal ajam. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa ashabihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Ya Nabi ulum. Ya Nabi ulumi kang dadi sumbere pira-pira ilmu. Jadi sahabat dan para sahabat yang menjadi sumber ya berbagai ilmu agama terutama. Wal hikami lan pira-pira hikmah. Ya hikmah itu ilmu yang lebih dalam lagi ya. Itu ilmu hikmah. Wa ba'du lan sa'wuse dawuh kang sinebut. Falamma ra'aitu mongko ing dalem nalikane weruh sapa ingsun kathiron ing wong akeh minatullah mintulla bil ilmi saking pira-pira wong kang golek ilmu fi zamanina ing dalam zaman ingsun zaman kita sun tingali ya jidduna ing padha nemen-nemeni kabeh ing ilmu. Enak kang padha nemen-nemeni kabeh ilal ilmi maring ilmu. Fi zamanina ing dalem wala yasiluna lan tetapine ora iso tumeka sapa tulab ing ilmu. Jadi pengarang kitab dia menceritakan asal usul dia mengarang ini. Ketika aku melihat banyak sekali para pencari ilmu, para penuntut ilmu di zaman ini, mereka sudah serius dalam menuntut, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siang mantap sekali ya. Serius. Itu yang serius ya. Serius. Walaupun sudah serius, tapi apa? Wala yasiluna. Tapi mereka tidak bisa sampai mencapai ilmu yang sebenarnya. Gak pintar. Serius tapi tetap gak pintar. Jadi melihat fenomena itu ya, banyak pencari ilmu yang sudah rajin aktif ya, akan tapi apa tetap saja nggak bisa punya ilmu atau nggak pintar. Au mimma nafi'i utawa saking pira-pira manfaate ilmu wa samaratihi lan pira-pira buahe ilmu wa hiya utawi samaratihi iku al amalu ngamalaken bihi kelawan ilmu wan nasru lan nyebaraken ilmu. Yuhramuna. Jadi aslinya wa yuhramuna mimma nafi'i gitu ya. Yuhramuna kinalingan, kaling-kalingan kabeh, kaling-kalingan sapa tolabul ilmu. Nah, di samping mereka itu tidak sampai pada mencapai ilmu sendiri, enggak pintar, ya enggak menguasai ilmu. Atau menguasai ilmu. Tapi apa? Tidak mendapatkan manfaat dan buahnya ilmu, yaitu mengamalkan dan menyebarkan. Punya ilmu tapi nggak bisa mengamalkan, ya kayak tadi itu ya, ilmunya tinggi tapi dableknya bukan main. Itu punya ilmu tapi nggak bisa, ya nggak mendapatkan buahnya ilmu, yaitu mengamalkan. Wan nasru dan menyebarkan, juga nggak mau marahi ngaji dan sebagainya. Nah, kita kalau ngaji itu penting. Kurang paling enak itu marahin ngaji. Ini fenomena yang dilihat oleh pengarang ini ya. Jadi beliau melihat kalau sekarang itu banyak sekali para penuntut ilmu sakjane sudah rajin, tapi dia nggak bisa menguasai ilmunya. Atau mungkin kalau bisa menguasai ilmunya nggak bisa mengamalkannya dan nggak bisa menyebarkannya. Atau bahkan bisa kedua-duanya. Juga nggak bisa mencapai ilmunya, juga nggak bisa mengamalkan, apalagi menyebarkan. Itu pada role yang tadi ya kita bicarakan. Ini kriteria yang penting itu.
Jadi tertutup itu nggak bisa menyampaikan. Nah, ketika melihat itu, kenapa mereka semacam itu? Kok gagal mencapai ilmu, gagal mendapatkan manfaat dan buahnya ilmu. 5 annahum karena sak temene tulabul ilmi iku akhtau padha salah sapa tulabul ilmi. Salah tara ikahu ing pira-pira dalane ilmu. Kenapa itu terjadi? Karena apa? Mereka kebanyakan salah jalan. Salah cara menggapai ilmunya. Salah metode, salah strategi untuk mencapai ilmunya. Sehingga apa? Gak bisa wajib tapi gak bisa menguasai ilmu, atau gak bisa mendapatkan manfaat dan buahnya ilmu. Karena salah jalan. Wa taraku lan padha ninggal sapa tulabul ilmi. Syara'itahu ing pira-pira syarate ilmu. Dan mereka kebanyakan meninggalkan syaratnya ya untuk menggapai ilmu. Syaratnya ya kayak nanti di belakang ada. Maka apa? Kebanyakan nggak bisa ya memenuhi syarat-syarat untuk menggapai ilmu. Akhirnya apa? Gagal. Baik gagal seperempat atau gagal setengah atau gagal total. Jadi apa? Semacam itu. Wa kullu man lan utawi saben-saben wong iku akhtoa salah sapa man at-tariqa ing dalan dola mongko kesasar sapa man. Padahal siapapun yang salah jalan pasti tersesat. Yang namanya salah jalan pasti tersesat. Bang jalannya ke Kartosuro itu ke utara, kamu ke selatan pasti tersesat. Jalan ke IAIN itu ke barat, kamu malah ke timur, mesti tersesat. Barang siapa salah jalan, maka tersesat. Dan orang-orang yang semacam tadi itu, kenapa? Menurut penulis ini ya, peneliti kitab ini, atau penulis kitab ini, karena salah jalan. Sehingga apa? Mereka tersesat, tidak bisa menggapai. Bahkan semakin jauh dari ilmu yang ingin dicapai. Wala yanalu lan ora bisa merkoleh mendapatkannya. Sapa man al-maqsuda ing barang kang den maksudaken. Dan dia akhirnya nggak bisa mencapai apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan dia menjadi orang baik, menjadi orang alim, dan akhirnya apa? Pola podo sedikit, mau apa maksud banyak. Mereka nggak bisa menggapai apa yang diinginkan. Nah akhirnya apa? Ketika penulis kitab ini tahu fenomena-fenomena sekarang ya, zaman ini semacam itu, apalagi sekarang ya, mengerikan. Lebih-lebih ya sekarang itu mengerikan dunia keilmuan itu. Ilmu itu seperti ya aneh-aneh sekarang. Itu. Nah, karena melihat itu akhirnya apa? Arotu ya. Arotu mongko ngarepaken sapa ingsun. Wa ahbabtu lan demen sapa ingsun an ubayyina ing yen to jelasaken sapa ingsun lahu maring tulabul ilmi jelasaken thariqat ta'allumi ing dalane belajar ilmu. Nah karena fenomena itu mereka salah jalan, maka apa? Saya punya keinginan dan punya motivasi untuk memberikan penjelasan ya kepada mereka tentang cara atau jalan menuju ilmu. Alama berdasarkan ing atase barang roa itu kan wis ningali sapa ingsun ing ma fil kutubi ing dalam beberapa kitab berdasarkan apa yang sudah saya lihat di dalam berbagai kitab yang saya baca. Wasami itu lan krungu sapa ingsun min asatiri saking pira-pira guru ingsun. Jadi berdasarkan apa yang saya baca sendiri di berbagai buku, berbagai kitab, dan apa yang saya dengar dari guru-guru saya yang pernah mengajari saya. Anda nanti saya dirangkum menjadi jalan menuju ilmu. Siapa guru-guru itu? Ulil ilmi kang duweni ilmu. Wal hikami lan pira-pira hikmah, ilmu dan kebijakan mereka yang punya keilmuan tinggi dan kebijakan yang tinggi. Dia dasarnya apa yang beliau baca di berbagai kitab dan dengar dari berbagai gurunya.
Untuk apa saya menulis ini? Atau saya menjelaskan cara menuju ilmu. Rojaan, krono ngarep-ngarep. Ad-du'a ing doa. Li maring ingsun minarrohibina saking wong kang padha demen kabeh. Demen itu seneng. Kenapa? Saya ya sambil mengharapkan doa dari ya mereka-mereka yang suka dengan kitab ini. Sehingga apa mendoakan saya sebagai penulis. Itu apa? Jadi hanya itu keinginannya. Enggak ada mencari uang dan sebagainya. Hanya rojaan ad-du'a li minar rohibin. Makanya apa? Karena orang dulu itu hanya itu atau bisa katakan ikhlas beneran. Maka apa beda tulisan orang sekarang dengan orang dulu? Apa bedanya? Satu dari sisi keawetannya. Jadi kalau orang dulu mengarang kitab ini sudah zaman berapa ya? Sudah berapa ratus tahun sampai sekarang dimanapun banyak dibaca. Coba kalau tulisanmu, skripsimu ya. Sebulan aja sudah hilang dari peredaran, udah gak ada apa-apanya. 1 minggu aja udah selesai itu kalau kita. Kenapa? Ya dari sisi batinnya mungkin kita kalah. Kalau pengarang ini hanya rojaan, ad-du'a, minar rohibin tok. Rohibin wakang demen fihi ing dalamnya, fihi dalam ilmu atau kitab. Al-mukhlasina kang padha ikhlas kabeh. Bil fauzi kelawan mendapatkan kebejon ya, kebahagiaan bejo ya bahasa Indonesianya apa bejo. Nah dengan keberuntungan. Wal khalasi lan bebas itu aman, bebas dari berbagai hal yang dikhawatirkan itu khalas. Jadi ada lagi khalas bermakna menyelesaikan segala problema. Itu wal khalasu minal muskilat. Berarti apa? Dia bebas dari berbagai problematika hidup. Wal khalasu minal muskilat al khayawiyah. Nah, itu apa? Bebas dari problema hidup. Fi yaumiddin ing dalam dina kiamat. Cuma yang dicari sini bebasnya tidak bebas dari uang, ya enggak bebas dari pekerjaan. Hanya fi yaumiddin. Ya, hanya bebas di saat di hari kiamat itu. Ya bebas dari kesulitan, bebas dari ya panasnya mahsyar, bebas dari apa siksanya neraka dan lain sebagainya. Yang dicari hanya itu. Kapan saya mengarang kitab ini? Ba'dama istakhartu. Sa'wase istikharah sapa itu. Istikharah itu apa? Mencari kebaikan, mencari sesuatu yang terbaik. Maknanya ya istikharah dari khairun jadi istikharah. Istaf'ala itu kalau dalam ilmu syaraf bimana apa? Tolak, meminta, mencari, mengharap. Misalkan kalau azina itu mengizinkan. Kalau dipindah ista'dana, maka bermakna ditolak, mencari. Akhirnya Pak ista'dana itu minta izin. Ista'dana, ista'dil, isti'dan. Itu enak, bahasa Arab itu gampang. Ista'dana sudah minta izin. Kasih pindah aja, pindah wazannya. Sudah jadi dari mengizinkan berubah menjadi minta izin. Ya ista'dana. Nyupre kebagusan Allah ing Gusti Allah taala fihi ing dalem iki kitab. Jadi apa saya menulis ini setelah saya awali dengan istikharah berhari-hari dengan kata lain. Orang dulu di istikharah ini nulis. Kamu nulis skripsi pernah kamu istikharah belum? Enggak pernah, belas sibuk ribut aja gulanya Google tok. Orang dulu sampai istikharah ya. Bolak-balik ya. Manfaat enggak saya menulis ini? Bahkan ada kalau kitab Jurumiyah itu misalkan ya, kalau kita lihat apa itu riwayatnya setelah menulis ya istikharah. Setelah menulis pun masih diuji. Ya Allah, kalau ilmu saya ini ya buku saya ini bermanfaat untuk semua orang, tolong ini saya masukkan ke sungai. Kalau dia menerjang arus berarti bermanfaat. Kalau tidak ya biarkan larut. Nah, begitu dimasukkan memang
menyerang arus ya. Oh, berarti apa? Sampai segitu loh mengujinya. Nah, kamu bingung ya. Sementing itu tanda tangan wis mau marem pol. Ora dulu tanda tangan apa ya? Rongane apa-apa nih. Masih harus diuji lebih dalam lagi. Ya, itu apa hebatnya orang dulu. Makanya apa? Ya wajar ya. Kalau kitab-kitab kayak begini nih awetnya bukan main. Ya toh? Itu namanya an-nasru tadi. Bisa disebarkan dalam waktu yang panjang dan area yang sangat luas. Itu kitab-kitab ini. Jadi pondok manapun masih pakai ini loh ya. Pondok manapun masih pakai kitab ini loh. Padahal ini sudah ratusan tahun. Ya, enggak hilang. Tur apa? Karena keikhlasan yang namanya kitab-kitab begini ini enggak ada yang mahal. Kalau kamu banding coba kamu beli kitab apa ya? Misalkan buku apa, mata kuliah apa misalkan. Ya, podo-podo sakmene ini. Saya yakin pasti beda harga. Bisa juga separuh atau bahkan lebih separuh itu harganya. Benar itu, kamu bedakan ya. Halamannya kamu hitung, ya kan? Nanti dengan ya buku-buku yang umum biasa itu, setelah itu kamu beli yang sama-sama 100 halaman, kan? Kira-kira mahal mana? Mesti mahal buku-buku yang sekarang. Padahal umurnya ya tahunan, apalagi dunia penelitian 5 tahun aja sudah harus baru semua bukunya. Nah itu. Nah apa? Itu pembukaannya. Mungkin segini dulu ya biar nggak panjang-panjang. Segini dulu ya. Semoga Allah beri manfaat wa nafa'ana ya fi bidaroin amin. Al-Fatihah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.